Halo sahabat farmasi. Perkenalkan, saya Surya Sumantri Abdullah. Saya background sebagai seorang apoteker dan saat ini sebagai staf di Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Hari ini saya mendapat undangan dari teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Farmasi Himafar Universitas Samratulangi Manado, dan akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman sekalian terkait prospek kerja dari seorang farmasi. Yang pertama, ada pertanyaan, lulusan farmasi menjanjikan nggak sih? Nah, dari saya sih sangat menjanjikan, sampai saat ini masih sangat menjanjikan, karena dari farmasi itu salah satu program dari pemerintah di bidang kesehatan, dan kita merupakan ketika misalnya sudah selesai, kita akan menjadi tenaga kesehatan yang akan diangkat sumpahnya, dan itu menjadi nilai tambah dari kita seorang farmasi, sehingga ketika misalnya kita mengolah suatu perbekalan farmasi, obat-obatan, kita bisa dipercaya karena sudah disumpah di bawah undang-undang. Jadi mengenai apakah pekerjaannya menjanjikan, jelas sangat menjanjikan. Yang kedua, apakah sarjana farmasi langsung bisa kerja? Jelas langsung bisa bekerja, karena kebutuhan seorang farmasi itu di masyarakat sangat dibutuhkan. Selama masih ada rumah sakit, selama masih ada apotek, selama masih ada orang sakit, maka seorang farmasis akan dibutuhkan. Dan pekerjaan farmasi tidak hanya melulu di apotek ya, ada juga mungkin kerja di industri, bisa di rumah sakit dan lain sebagainya. Saya sudah pernah bekerja di industri farmasi itu. Saya kebetulan sudah pernah kerja di dua industri farmasi. Yang pertama di PT Berlico Mulia Farma di Yogyakarta sebagai bagian R&D, kemudian melanjutkan kerja di bidang produksi di PT Sambe Farma di Bandung. Itu cukup lama, dan saya kira di situ kita bisa belajar mengenai manajemen. Banyak sekali yang kita bisa pelajari, bukan cuma sekedar manajemen, tapi juga belajar untuk mengelola karyawan, memanage waktu, dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat penting di era kekinian, karena time is money. Dan yang kemudian yang tak kalah penting, selain kerja di industri, saya juga sudah pernah kerja di rumah sakit. Di rumah sakit saya mulai kerja dari seorang apoteker biasa, kemudian melanjutkan menjadi apoteker penanggung jawab alias kepala instalasi farmasi. Sebagai orang yang bekerja di rumah sakit, ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, ada pekerjaan yang sangat banyak dan itu sangat menyita waktu. Mulai dari, kalau kita melihat dari undang-undang atau Permenkes nomor 72 tahun 2016, di situ sangat jelas pekerjaan kefarmasi apa saja, mulai dari bagian manajemen kefarmasian sampai di farmasi klinis. Kalau manajemen kefarmasian meliputi pengelolaan perbekalan farmasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, dan lain sebagainya, karena obat-obatan itu sangat banyak, sehingga sangat dibutuhkan peran seorang farmasi untuk menentukan obat apa sih yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Tentu melihat beberapa faktor. Yang pertama, kalau misalnya kerja di rumah sakit, kita melihat dia pola penyakit seperti apa, terus kemudian juga kita harus melihat obat itu, karena banyak, kita harus melihat evidence medisinya seperti apa, apakah sudah ada buktinya nggak dari obat-obat yang dipasarkan itu. Yang kemudian yang ketiga, ada juga pertimbangan harga yang harus dilihat, terus ketersediaan obatnya bagaimana, karena mungkin harganya murah tapi nanti kelanjutannya bagaimana, kontinuitasnya bagaimana, harus dicari juga perusahaan distributor yang bisa menjamin bahwa perbekalan farmasi itu tidak discontinue atau tetap dia berlanjut. Dan kemudian ada juga pekerjaan di farmasi itu di bidang distribusi obat. Itu PBF ada banyak, karena dari manufaktur atau bagian pabrik tidak bisa langsung menjual ke rumah sakit, tapi dia harus melewati perantara distributor. Ada juga penanggung jawab di situ. Untuk penanggung jawabnya harus memiliki background sebagai seorang apoteker. Nah, itu yang menjadi catatan, sehingga harapannya semoga teman-teman farmasi ini bisa melanjutkan pendidikan sampai di pendidikan profesi apoteker. Dan kemudian selain itu, selain bekerja di bidang distributor, juga bisa bekerja di bidang apotek. Di apotek itu sangat menjadi sentral ya, apalagi sekarang kan kemarin ramai mengenai obat palsu lah, atau misalnya ada cemaran obat kemarin yang etilen glikol, mungkin teman-teman sudah paham
Nah itu hanya seorang apoteker yang bisa mengerti, karena kita belajar tentang obat-obatan, analisis obat-obatan, kita paham mengenai farmakologi obat, kita tahu itu jenis-jenis obat dan lain sebagainya. Nah itulah yang kita pelajari selama kita berkuliah di farmasi. Dan selain itu juga ada banyak pekerjaan yang teman-teman bisa dapatkan. Mungkin teman-teman bisa lihat dari pengalaman saya kebetulan pernah jadi fasilitator di BNPB, dan kemudian itu bersinggungan dengan sekarang sudah ada bidang apoteker tanggap bencana, karena kan sekarang sangat ramai yang mengenai kebencanaan itu banyak sekali, karena Indonesia itu masuk dalam ring of fire. Belum lagi masalah cuaca yang tak menentu, sekarang kadang banjir, terus tiba-tiba ada tsunami dan lain sebagainya, gempa bumi. Nah itu makanya kebutuhan untuk apoteker itu dibutuhkan di masyarakat. Makanya kita harus belajar tentang manajemen kebencanaan supaya paham juga apa yang harus kita lakukan ketika turun di lapangan. Kebetulan saya pernah menjadi relawan atau volunteer di RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID di Wisma Atlet. Bencana itu bukan cuma masalah bencana geologis ya, tapi juga kayak wabah penyakit itu termasuk dalam bencana. Itu masuk dalam bencana biologis. Ada bencana sosial, ada lagi kalau ada juga bencana geologis, bencana yang disebabkan oleh biologis, misalnya karena wabah penyakit. Nah kemarin kayak COVID itu kan kita tidak lihat COVID itu seperti apa karena dia virus. Nah itu sangat dibutuhkan seorang farmasi di situ. Awalnya itu saya ketika masuk bergabung di Wisma Atlet, saya melihat itu sangat semerawut ya, karena tidak ada seorang farmasi atau seorang apoteker di situ. Yang ada cuma perawat, mereka tidak tahu bagaimana obat-obat itu terlalu banyak dan mereka tidak tahu yang mana menjadi prioritas. Sementara ketika misalnya semua diberikan kepada bukan seorang farmasi atau seorang apoteker, maka akan menyebabkan ini ya, pembengkakan dalam biaya pengobatan, karena harusnya bisa dipilah-pilah obat-obat yang dibutuhkan. Tidak harus semua obat itu tersedia, tapi kita harus bisa memilah berdasarkan kebutuhan. Dan cuma orang farmasi yang bisa paham mengenai itu, karena kita sudah disumpah di bawah undang-undang sama Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, sekarang itu juga karena saya banyak kerja di bidang kevolunteeran, itu membawa saya menjadi salah satu tim bencana di IAI. Nah kemudian saya sudah terjun di beberapa tempat, misalnya contohnya di Bandung kemarin. Kalau teman-teman mungkin tahu yang kasus tsunami kemarin yang salah satu personelnya Seventeen ya ada yang meninggal. Nah itu saya juga sempat turun tangan langsung sebagai penanggung jawab, karena perbekalan farmasinya hanya farmasi yang bisa kelola, ada tim dokter dan lain sebagainya, tapi ada tupoksi dari farmasi yang harusnya diperjelas di situ. Dan juga, nah karena itu saya juga kemarin sempat ada wawancara, saya mencoba ada tawaran untuk bekerja di pusat krisis Kemenkes di bidang emergency medical team. Jadi itu suatu tim kesehatan yang dibangun oleh Kemenkes, ada di situ farmasi, apoteker, ada pengelola logistik, ada juga dokter, ada perawat. Mereka nanti sudah ditugaskan di masing-masing daerah. Mereka merupakan perpanjangan tangan dari menteri untuk bisa supaya dari Kementerian Kesehatan bisa bergerak cepat dan responsibel terhadap masalah kebencanaan. Jadi mohon doanya teman-teman supaya saya bisa lolos di situ. Dan kemudian kalau misalnya diterima, nanti saya akan dilantik langsung di Jakarta dan langsung oleh Menteri Kesehatan. Dan kemudian sekarang juga itu ada undang-undang BPJPH yang lebih hangat ya. Jadi walaupun mungkin populasi seluruh Indonesia kan ini mayoritas Muslim, namun walaupun tapi kan sebenarnya ketika misalnya kita jualan, kita berharap itu makanannya itu bisa dijamin. Kalau di industri makanan mungkin orang bisa yakin bahwa makanannya baik, tapi kalau misalnya untuk mencari segmen masyarakat Muslim, nah itu kan berarti harus mendapatkan makanan yang halal. Dan kalau misalnya melihat dari merujuk dari undang-undang BPJPH, nah itu sangat gampang dijelaskan bahwa yang bisa menjadi auditor salah satunya adalah seorang farmasi. Seorang farmasi, sarjana kimia bisa, sarjana pertanian bisa. Namun karena kemarin ada kesempatan, saya sebagai seorang sarjana farmasi dan kemudian mengikuti pelatihan auditor sampai mendapat pengakuan dari negara, dan itu sangat baik sehingga nanti dari farmasi itu bukan cuma mengenal obat, tapi juga kita bisa bekerja langsung ke masyarakat. Kalau misalnya ada masyarakat yang punya usaha,
dan mau mendapatkan sertifikasi halal, bisa langsung menghubungi seorang farmasi yang sudah memiliki sertifikat sebagai auditor halal. Ada banyak pekerjaan kefarmasian dan teman-teman bisa terjun di masyarakat, dan itu sangat baik ya dan sangat menguntungkan. Semoga teman-teman bisa sangat menseriusi belajar farmasi. Ada juga teman-teman kita misalnya di Badan POM yang sekarang lagi hangat-hangatnya bahwa Badan POM itu melakukan pemeriksaan. Mereka juga mengaudit obat-obatan, mengaudit industri, mengaudit banyak tempat yang berhubungan dengan masyarakat supaya menjamin bahwa obat-obatan yang sampai masyarakat itu betul-betul tidak ada pemalsuan dan betul-betul obat-obat yang diberikan itu menyehatkan dan memiliki efikasi, terus memiliki kualitas yang baik dan keamanan dan safety yang sangat dibutuhkan. Ada banyak lingkup pekerjaan kefarmasian. Kebetulan sekarang saya menjadi staf pengajar di Universitas Samratulangi, dan di situ kita bisa melaksanakan program Tridharma mulai dari pendidikan, melakukan pengajaran, terus kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kemarin pendidikan saya alhamdulillah puji Tuhan kemarin bisa masuk dalam satu dosen kampus Merdeka. Saya mengajar dari beberapa kampus bukan cuma dari Unsra, tapi juga dari kemarin ada dari Andalas, dari Universitas Unsika, ada UNES Semarang dan beberapa kampus seluruh Indonesia. Itu sangat baik dari program dari Menteri Pendidikan saat ini, Mas Menteri Nadiem. Terus juga bisa di pengabdian, kita bisa terjun di masyarakat, banyak modelnya. Mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mungkin mengenai 5O ya, bagaimana obat itu dikelola, bagaimana itu antibiotik harus dihembuskan, bagaimana kemudian obat itu harus diminum sesuai dosisnya, sesuai aturan pakainya, bagaimana cara pemakainya, obat itu harus dihabiskan. Nah itu semua bisa kita jelaskan ketika kita terjun di masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah itu sangat penting dan sangat banyak yang kita bisa lakukan. Kita juga bisa melakukan penelitian berbasis farmasi, dan hasil penelitian itu kita bisa jual ke industri. Kita akan mendapatkan royalti. Ketika misalnya ada obat baru, kita bisa bikin dalam lab scale, terus kemudian diproduksi secara massal di industri. Kita akan mendapatkan royalti dari situ. Banyak hal, dan saya kira itu menjadi sangat penting, dan semoga memotivasi teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa himpunan mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi, untuk terus meningkatkan prestasi, belajar dengan serius, bukan cuma sekedar mengejar nilai, tapi betul-betul mempelajari ilmunya, karena ilmu itu yang akan kita langsung pakai di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Terima kasih undangan dari teman-teman dari himpunan mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi. Dadah, terima kasih.